Ya, pertama Presiden itu kan punya 5 wilayah kewenangan ya. Salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di pasal 30 Undang-Undang Dasar itulah. Nah, dalam upaya menegakkan pertahanan keamanan itu dibentuklah salah satu lembaga yang ditugaskan untuk memastikan ruang-ruang tertutup agar bisa dilihat oleh Presiden. Baik. Namanya intelijen. Nah, intelijen dalam hal ini ditugaskan untuk memastikan fungsi pertahanan keamanan itu berjalan dengan baik. Pertanyaannya besarnya adalah apakah komunikasi politik, langkah-langkah kuda catur politik, partai politik adalah bagian dari yang harus ditelaah oleh Badan Intelijen Negara dan kemudian digunakan oleh Presiden untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Menurut saya tidak boleh. Karena partai politik bukanlah musuh negara. Yang akan mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Partai politik adalah sistem yang menjadi bagian dari demokrasi kita. Baik. Dan tidak boleh diganggu. Kalau Mbak Livi ingat, permasalahan yang sama juga pernah terjadi dalam sistem presidensial Amerika dalam kasus Richard Nixon. Ketika beliau mau membobol tempat tim sukses dari Partai Demokrat. Beberapa orang, kalau tidak salah 5 orang ditugaskan untuk meletakkan alat sadap yang berkaitan dengan kepentingan pemilu ketika itu. Dan ujungnya berakhir dari mundurnya Presiden Richard Nixon karena ketahuan dia menggunakan kewenangannya secara berlebihan. Di konteks ini bisa kita lihat begitu ya. Demokrat khawatir nggak? Ya, kalau kami cermati begini nih, kalau beliau menyampaikan beliau tahu data intelijen, ya harus tahu karena beliau kan kepala negara sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini gitu. Tapi kan bukan untuk memata-matai partai politik kita. Tapi belum selesai. Yang kedua adalah tadi terkait dengan masalah mata-mata, ya kalau kami cermati sampai dengan saat ini sih Demokrat ya sebagai partai yang sampai dengan saat ini masih di luar pemerintahan, yang merasa apapun langkah yang kami lakukan itu independen gitu. Jadi Mas AHY, Pak SBY misalnya juga Ketua MTP dan melakukan satu tindakan dan kami kader-kader di bawah, ya ini apa yang kami lakukan ya sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kan yang dikhawatirkan ini bisa diintip Presiden lewat data intelijen yang dimaksud. Saya jujur aja masih belum memahami sebenarnya ini yang kita khawatirkan. Data apa nih dari Partai Demokrat misalnya, data kami ini yang disadap nih dari mana nih. Nah ini kita belum tahu nih. Karena sampai dengan saat ini independensi kami, kemandirian kami terbukti. Nah ini terbukti nih, termasuk misalnya bergabung kemanapun dua belah ini, ya keputusan finalnya ada di kami. Demokrat nggak khawatir ya? Mbak Livi, boleh saya bagi saya yang perlu ditanya bukan Partai Demokrat atau Gerindra, yang perlu ditanya adalah presidennya. Karena yang ngomongnya adalah presidennya. Bahwa saya memiliki data-data intelijen yang berkaitan dengan langkah-langkah partai politik. Diungkap data apa saja itu. Tapi kan sebagai partai politik. Itu urusan kepala negara kok ditanya. Loh, untuk partai politik nggak boleh. Kalau partai politik itu kemudian ikut campur tangan asing. Bayangkan Mas Bima, sangat mungkin. Oposan, mohon maaf ya, 9865 itu jelas bagaimana intervensi kekuatan asing masuk dalam partai politik dan aktor partai politik, Mas. Apa partai politiknya? PDIP waktu itu. Gini loh. PDIP adalah partai paling demokratis ketika itu. Kalau yang melawan simpul-simpul Orde Baru. Kalau sekarang ini mana ya nggak transparan. Saya tahu kok Demokrat nggak usah intelijen lah. Ya kan? PD juga diketahui sama partai Gerindra. Kita juga tahu Caimin ngapain. Kalau sekarang di internal kita, menurut saya gini. Mas Bimo sedang menuduh PDI ketika itu sebagai aktor anti asing dan seolah-olah membiarkan apa Orde Baru yang lakukan kepada PDIP adalah benar. Boleh nggak misalnya ada aktor asing? Kalau berkaitan dengan pertahanan keamanan, kalau ada aktor asing atau intervensi asing dari pendanaan masuk ke tokoh politik atau partai politik, boleh nggak negara itu menegur? Tapi kan bukan itu yang diomong Presiden. Bukan soal dana asing. Lah, tapi strategi partai politik. Itu kontennya apa? Presiden mengatakan dia tahu apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pemilu kan? Lah, kalau yang namanya dana asing dan aktor asing tadi terkait dana pemilu, boleh nggak BIN atau negara intervensi?
Boleh nggak? Kalau mengganggu pertahanan dan keamanan. Kepentingan Kalau asing mengganggu masuk di dalam pertahanan partai politik, keamanan. boleh nggak? Kalau mengganggu pertahanan keamanan Boleh kan? Boleh. Oke. Nah iya. Ya kalau mengganggu Oke. pertahanan keamanan, kalau tidak ya tidak boleh. Berarti boleh ke partai politik sejauh mengganggu keamanan negara, sejauh mengganggu persatuan dan kesatuan Oke. bangsa. Boleh.